Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika. Untuk yang pertama kali menonton video ini, saya izin perkenalan diri. Selain sebagai herbalis, saya juga background apoteker dan dosen herbal. Video series Explore Herbal ini ditujukan untuk masyarakat umum yang ingin mendalami lebih banyak seputar herbal dan terutama khusus untuk mahasiswa yang ingin memperdalam materi herbal selain yang didapat di kampus gitu. Pada series kali ini, kita akan membahas terkait kesalahan umum dalam peracikan ramuan herbal. Jadi saat ini yang meracik herbal itu tidak hanya di industri gitu ya yang diawasi atau ada penanggung jawab apotekernya atau farmasisnya. Namun, herbal sudah banyak diracik dalam skala rumahan, baik untuk kebutuhan diri sendiri ataupun untuk dijual gitu ya dalam misalkan produk yang dengan masa simpan kurang dari 7 hari atau produk PIRT dan jenis lainnya gitu ya untuk perawatan, kecantikan atau untuk konsumsi oral biasanya yang lebih banyak. Nah, meracik herbal sendiri di rumah gitu ya, atau dalam skala kecil kita, itu biasanya menjadi langkah sehat dan higienis dan juga praktis, murah gitu ya. Tapi hati-hati, ada beberapa kesalahan yang umum dilakukan, itu justru dapat membuat herbal itu tidak efektif gitu ya, bahkan membahayakan kesehatan. Pada video kali ini, kita akan bahas ada 5 hal gitu ya yang umum dilakukan atau terjadi yang menyebabkan kesalahan pada peracikan berakhir pada produk yang kurang baik dari sisi kualitas sehingga efektivitasnya menurun. Kita lihat apa saja itu. Nah, di sini sudah ada 5 hal yang saya catat, yaitu pertama overdosis, salah waktu panen, kemudian pencampuran yang tidak kompatibel, ada teknik pengolahan yang tidak tepat, dan terakhir penyimpanan yang salah. Pertama kita beralih ke overdosis herbal. Ya, ini paling sering karena dianggapan masyarakat bahwa semakin tinggi dosis gitu ya, semakin kuat efek. Ini sebenarnya tidak salah-salah sekali gitu ya, karena memang betul efek itu berbanding lurus dengan banyaknya konsumsi atau dosis itu. Namun ketika berlebihan, jadi lebih gitu ya dari yang dibutuhkan tubuh, maka akan muncul efek lain gitu, yaitu efek samping. Dosis ditingkatkan lagi, dia akan muncul efek toksik gitu ya. Kalau efek samping memang dia berdampingan dengan efek terapi. Nah, yang kita hindari itu kan efek racunnya atau efek toksiknya. Jadi bisa meningkat ketika dosis juga ditingkatkan. Nah, hmm, faktanya toksisitas herbal ini itu sering apa namanya tidak disadari seperti itu. Jadi dikira itu efek misalkan ada obat kimia yang dikonsumsi berbarengan atau hal-hal lain. Padahal sebenarnya itu bisa disebabkan oleh herbal, misalkan kerusakan ginjal, kerusakan hati, dan hal-hal lainnya gitu yang biasanya bukan karena herbal kan herbal alami, jadi eh, diarahkan ke sana. Padahal herbal juga sama seperti komoditas lain gitu yang kita konsumsi, baik itu makanan ataupun obat, jadi sama saja gitu ya. Ketika dosis tinggi, maka akan menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Nah, contoh contoh penggunaan overdosis, misalkan jahe. Jahe ini bumbu dapur gitu ya, sudah umum dikenal, dikira aman, digunakan agak banyak gitu. Misalkan eh, apa namanya pagi, siang, sore, malam itu ada geprekan jahenya atau suka yang panas-panas gitu ya pada suasana dingin. Nah itu overdosis jahe itu dapat
meningkatkan atau menginduksi saluran cerna. Jadi bisa apa namanya eh, apa menginduksi saluran cerna itu maksudnya menyebabkan kerusakan gitu ya karena efek panas tadi dan dia juga dapat meningkatkan enzim-enzim pencernaan sehingga kadang kondisi itu tidak diharapkan gitu ya oleh orang-orang tertentu yang rentan. Kemudian ada pala. Nah, pala ini kan mengandung minyak atsiri ya, dominannya di buahnya atau di bijinya. Nah, ketika penggunaannya secara overdosis, maka efek pala yang tadi awalnya untuk menghilangkan insomnia gitu ya, justru menjadi penenang. Kadang pada overdosis tertentu itu ditemukan laporan kasus halusinasi yang mirip efeknya seperti penggunaan narkoba gitu ya. Nah, ada kasus dulu anak usia 8 tahun gitu ya mengalami overdosis pala dan ada lansia yang mengkonsumsi obat penekan susunan saraf pusat ditambah dengan pala itu overdosis ya. Jadi ada efek dari palanya, ada efek dari obat kimianya itu menyebabkan kematian gitu. Jadi hati-hati sekali bahwa herbal itu juga dapat menyebabkan overdosis. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu salah waktu panen. Ini pernah kita bahas juga dulu ketika pemilihan herbal yang baik. Nah, panen ini sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan overdosis. Ini justru sebaliknya, yaitu herbal menjadi tidak efektif gitu ya. Misalkan ingin mengkonsumsi daun gitu, ingin menggunakan daun. Daun ini kan sebaiknya dipanen ketika fotosintesis sempurna gitu ya, jadi sudah ada matahari gitu. Tapi kalau misalkan malam hari, nah itu efeknya agak kurang karena zat metabolis sekundernya agak lebih kecil gitu ya dibanding saat fotosintesis sempurna. Yang paling eh, jelasnya itu pada rimpang. Jadi herbal rimpang-rimpangan seperti jahe, temulawak, kunyit. Dia akan eh, pada kondisi optimum mengandung metabolit sekunder, yaitu pada usia tanam 8 sampai 9 bulan. Jadi ketika bagian atas tanaman itu mulai menguning dan layu. Bukan ketika tanaman lagi tumbuh subur gitu ya, tumbuh tinggi hijau. Itu belum optimal pertumbuhan umbinya sehingga yang kita peroleh juga sedikit gitu ya. Selain itu juga kadang pemilihan eh, panen itu misalkan umbi dipilih yang ada tunasnya. Nah, itu salah. Jadi untuk pengolahan herbal pilihlah area rimpang atau umbi yang jauh dari pertunasan karena di sanalah optimum metabolit sekunder yang kita harapkan menjadi obat. Kemudian yang ketiga, pencampuran tidak kompatibel. Nah, ini kompatibel ini maksudnya tercampur gitu ya. Di sini juga konteksnya kita ke interaksi. Jadi, pencampuran yang tidak kompatibel ini dapat terjadi pada fase farmasetika. Jadi, ketika dicampur gitu ya secara fisik dan kimia itu terjadi eh, interaksi yang merugikan. Jadi, bisa merusak fisik dari produk gitu. Misalkan dia memisah atau justru terjadi kerusakan gitu ya yang terlihat secara fisika maupun bisa teridentifikasi secara kimia. Kemudian interaksi lainnya yaitu interaksi farmakodinamik yang nanti akan berpengaruh ke efek. Nah, contoh pencampuran yang tidak kompatibel secara farmasetika, misalkan kita ingin membuat sebuah spray gitu ya. Jadi spraynya basis air. Nah, kita ingin memberikan sedikit aroma minyak atsiri. Jadi biasanya ditetes gitu ya. Cuma kan ini minyak dan air tidak kompatibel. Walaupun di awal misalkan dikocok, dia eh, memang pengocokan itu kan salah satu teknik untuk mencampur gitu kan, mencampur minyak dan lemak, minyak dan air. Namun ini tidak akan bertahan lama ketika kita tidak berikan penstabil gitu ya, atau emulsifier di sana yang menurunkan tegangan permukaan.
Kemudian kompatibilitas secara farmakodinamik yang tidak diharapkan gitu ya, inkompatibilitas secara farmakodinamik, misalkan kita mencampur antara meniran dan jinten hitam. Itu keduanya kan untuk peningkatan sistem daya tahan tubuh. Namun ketika dikombinasi justru menimbulkan efek toksik pada hati. Jadi hati mengalami kerusakan atau hepatotoksik gitu ya, sehingga dihindari kombinasi kedua herbal ini. Kemudian kita masuk ke teknik pengolahan yang tidak tepat. Jadi ini terkait dengan video kita sebelumnya, misalkan merebus gitu ya. Jadi perebusan itu kan meningkatkan perolehan ininya metabolit sekunder. Namun kalau merebus terlalu lama, misalkan untuk bahan yang rentan seperti daun dan bunga, ini senyawa metabolit sekundernya bisa rusak gitu ya. Atau justru sebaliknya, ketika kita menggunakan bahan herbal keras seperti biji, kemudian eh, kulit batang, kulit akar, batang gitu dan kulit buah, itu kita perlu merusak sel-selnya. Tapi pengolahan yang salah atau meracik yang salah itu misalkan biji gitu ya, biji yang keras, kulit batang dan bahan-bahan tadi yang keras itu justru masih dalam bentuk simplis ya utuhnya, walaupun irisan gitu ya atau potongan, tapi tidak dihancurkan dan pada penyajian itu hanya direndam. Itu kurang optimal. Jadi dia perlu teknik panas dan juga kita perlu merusak selnya dulu, misalkan dengan menggeprek atau menjadikan dia serbuk atau mengecilkan lagi ukurannya dengan mematah-matahkan gitu. Itu kemudian yang terakhir yaitu terkait penyimpanan yang salah. Nah ini akan terkait dengan beyond-use date atau expired date dari bahan. Jadi jangan dikira bahwa kalau bahan simplisia sudah ditoples kaca gitu ya akan aman terus. Tapi kalau kita dalam pengambilan itu buka tutup gitu ya, apalagi menggunakan sendok yang kotor atau justru tangan, itu bisa tidak secara tidak kasat mata sebenarnya ada kontaminasi gitu ya. Dan masa simpannya akan berkurang. Jadi ada jamur dan ada pertumbuhan bakteri yang tidak bisa kita lihat. Itu berbahaya. Kemudian yang salah lagi yaitu ketika kita membuat minuman herbal, jadi dia berupa minuman itu ya cairan. Nah kita hmm, stok misalkan untuk seminggu 2 minggu karena eh, mungkin ribet gitu ya di penyiapan sehingga kita siapkan banyak untuk misalkan harian dibuka satu. Nah itu di hari-hari awal sebenarnya tidak masalah gitu ya. Tapi eh, botol yang hari-hari berikutnya, misalkan setelah 3 hari, itu sebenarnya potensinya akan signifikan menurun. Jadi secara potensi itu dia turun, walaupun mungkin secara fisik tidak terjadi perubahan, tapi secara potensi efektivitas dia akan turun terus gitu. Sehingga alangkah baiknya menyiapkan herbal itu eh, segera untuk diminum seperti itu. Kalaupun disimpan, mungkin hanya untuk 3 hari atau untuk menjaga stabilitasnya lagi dari kontaminasi, kita bisa simpan pada wadah-wadah terpisah, bukan pada wadah besar, kemudian kita buka tutup untuk diminum. Nah, itu sedikit terkait 5 kesalahan umum dalam penyiapan atau peracikan herbal di rumah. Saya harap info itu dapat dipahami eh, untuk rekan-rekan semua bisa meracik dengan baik sehingga kualitas produk bagus, efektivitasnya juga bagus, aman untuk tubuh kita. Oke, sampai sini dulu video series Explore Herbal. Kita kembali lagi pada video yang lain berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.